Terima kasih masih bersama YPB Movie. Dragon Ball New Hope yang sudah lama kita tunggu akhirnya sudah rilis kembali. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertarungan sengit antara Kirano melawan Beelzebub akhirnya berlangsung semakin sengit, di mana Beelzebub membangkitkan perubahan iblisnya yang mengeluarkan kekuatan dengan begitu dahsyatnya. Beelzebub nampak sangat begitu badas dengan perubahan ini. Dia seperti musuh utama dalam cerita ini. Gohan menjadi sangat penasaran sekali bentuk apa yang sebenarnya sedang digunakan oleh Beelzebub. Dan Gohan merasakan bahwa kekuatannya juga sudah tumbuh lebih kuat daripada sebelumnya. Goten juga berpendapat hal yang sama, bahwa bukan cuma penampilan, tapi kekuatannya berada di atas para manusia normal bumi. Shin yang merasakan bangkitnya iblis Beelzebub nampak sedikit tertarik dan segera menoleh ke arahnya. Begitu juga dengan Kirano sendiri yang menjadi lawan utama Beelzebub, nampak gak menyangka kalau anak kecil itu benar-benar berubah. Beelzebub sudah memberitahu Kirano bahwa dia memiliki kekuatan kegelapan karena dia adalah seorang iblis yang berusia lebih dari 2000 tahun. Dan kekuatan ini dia tegaskan baru setengahnya saja dan akan dia dapatkan ketika Beelzebub sudah dewasa nanti. Wah, iblis mah usia 2000 tahun aja masih kayak anak kecil ya. Gimana pas udah dewasanya? Tapi tiba-tiba Beelzebub seperti merasakan sakit kepala dan sangat kesal telah mengalami hal seperti ini. Sampai kemudian Beelzebub meledakkan kekuatannya lagi secara besar-besaran yang bahkan mempengaruhi arena turnamen tersebut, membuat Kirano yang melihatnya nampak begitu terkejut sekali. Dan nampak ledakan itu kini semakin besar, menerbangkan puing-puing yang ada di sekitarnya, disertai dengan angin yang sangat kencang. Para penonton yang menyaksikan dari kursi cuma pada melongo saja. Tapi seperti biasa, warga bumi nggak tahu bagaimana dan apa yang terjadi di sana. Kirano merasakan kalau aura Ki Beelzebub kini semakin meningkat lagi dari sebelumnya. Kirano merasakan kalau aura Ki Beelzebub kini semakin meningkat lagi dari sebelumnya. Dengan senyuman congaknya, Beelzebub meminta maaf pada Kirano bahwa dia masih belum bisa mengendalikan kekuatan miliknya dengan baik. Jadi kekuatannya masih suka keluar tanpa kendalinya. Dan faktanya ketika dia sudah menggunakan bentuk ini, maka tidak ada lagi kesabaran dalam hatinya karena ingin selalu menerkam musuh dengan ganas. Sampai tiba-tiba Beelzebub memasang kuda-kudanya untuk bersiap melakukan serangan pada Kirano. Beelzebub meningkatkan lagi kekuatannya dalam posisi itu dan kemudian langsung gas bergerak cepat ke arah Kirano. Melihat kedatangan Beelzebub yang luar biasa cepat, Kirano nampak menunjukkan kepanikan karena selama hidupnya belum pernah bertarung melawan seorang iblis. Tapi Beelzebub yang gak peduli segera mengokang pukulannya untuk langsung mengakhiri pertarungan ini secepat kilat. Tapi nampak pukulan yang Beelzebub lepaskan dengan mudah bisa Kirano tahan menggunakan kedua tangan yang disilangkan. Meski begitu, karena kencangnya tenaga iblis itu membuat Kirano sampai terseret mundur beberapa meter jauhnya. Dan nampak Kirano mencapai sisi arena di mana jika jatuh maka dia akan kalah dalam pertarungan ini. Di saat dia masih lengah, Beelzebub nampak muncul dari atas dengan tangannya yang akan melakukan serangan boga mentah. Sampai akhirnya serangan Beelzebub nggak lagi bisa Kirano hentikan dan membuat tubuhnya langsung dihempaskan terbang melayang jauh ke desa Konoha. Tubuhnya nampak berakhir menghantam lantai arena dengan menghancurkan sebagian kecil arena tersebut. Meskipun Kirano tidak keluar arena, tapi dengan serangan itu tentu aja akan memberikan luka yang sangat parah untuk manusia bumi seperti Kirano. Beelzebub langsung menertawakan Kirano dan menyuruhnya menerima semua serangan itu dengan pasrah. Sang wasit melihat kalau Beelzebub sudah memenangkan pertandingan ini sekarang. Tapi posisi tubuh Beelzebub berada di luar garis arena dan jika jatuh maka Beelzebub lah yang akan kalah. Meski begitu, Beelzebub nggak kehabisan akal. Dia menjadikan ekornya seperti baling-baling helikopter yang mengirimnya kembali ke dalam arena dengan aman. Dan nampak posisi Kirano menancap di lubang lantai dengan kaki yang menghadap ke atas. Beelzebub menawarkan bantuan untuknya, ataukah Kirano akan bangkit dengan usahanya sendiri. Tapi melihat Kirano tidak bergerak sama sekali, membuat Beelzebub menjadi sangat panik dan bertanya-tanya apakah dia sudah mati.
Beelzebub khawatir karena dia bisa mendapatkan masalah jika sampai membunuh satu manusia yang menjadi lawannya. Beelzebub khawatir karena dia bisa mendapatkan masalah jika dia sampai membunuh satu manusia di bumi. Tapi tiba-tiba Kyrano bangkit lagi dalam lesatan amazing yang membuat Beelzebub terkejut melihatnya. Kyrano melakukan putaran di udara sampai akhirnya mendarat keren di belakang iblis itu. Beelzebub segera menoleh dan sedikit merasa takjub akan kehebatan Kyrano. Dan nampak meski telah mendapatkan banyak luka, Kyrano langsung bergegas menyerang balik untuk membalaskan kekalahan sebelumnya. Tapi tetap aja Kyrano bukanlah tandingan bagi Beelzebub karena dengan mudah semua serangan dihindari iblis itu dengan santai. Beelzebub beritahu bahwa sekarang bukanlah hari keberuntungan bagi Kyrano. Sampai tiba-tiba Beelzebub menyerang sebagian leher belakang Kyrano dengan sangat keras, menghempaskan Kyrano sekali lagi dengan sangat tidak berdaya. Beelzebub memberitahu Kyrano bahwa kekuatan mereka sudah berbeda jauh. Ditambah, Beelzebub masih menahan diri agar tidak membunuh Kyrano dalam serangannya. Jadi, Beelzebub menyuruh Kyrano menyerah saja daripada Kyrano mendapatkan luka yang semakin parah. Meninggalkan Kyrano dalam perasaan kesalnya, gak terima bocah seperti itu malah meremehkannya begini. Kemudian, Kyrano melakukan serangan dari belakangnya, berniat untuk mencuri pukulan supaya tidak ketahuan. Tapi parahnya, Beelzebub sudah tahu itu dan hanya menunjukkan senyumannya. Sampai akhirnya Beelzebub berhasil mendaratkan lagi tendangan supernya yang menghantam tubuh Kyrano, membuat Kyrano seketika mencret menerima tendangan yang begitu luar biasa. Di saat tubuh Kyrano terpental, Beelzebub yang belum puas mengejarnya lagi dengan cepat. Dia meluncurkan tubuhnya dan segera menarik pakaian Kyrano menuju ke lantai. Beelzebub bilang kalau ini akan lebih menyakitkan dibandingkan sebelumnya. Sampai akhirnya Beelzebub membanting tubuh Kyrano menghantam lantai lagi dengan teknik bantingan yang dia sebut sebagai Devil Smash. Dengan serangan itu, keretakan arena semakin terlihat seolah ini adalah pertarungan final yang biasanya selalu menghancurkan segala sesuatunya. Tapi faktanya ini masih pertarungan permulaan dibandingkan pertarungan lebih hebat yang masih menunggu. Wah, nggak expect ya ceritanya bakal sebadas ini. Di sini, Kyrano yang udah menerima serangan iblis itu nampak terkapar dengan penuh luka yang lebih parah daripada sebelumnya. Sebagai murid dari Choujuu, Kyrano seperti bernasib sama kayak gurunya dulu. Sang wasit bahkan sudah melihat kalau Kyrano sudah nggak bergerak lagi. Dia akan mulai menghitung mundur dan melihat apakah Kyrano akan bangun lagi atau tidak. Di bangku penonton, Choujuu dan para family G-Factor masih menunggu apakah Kyrano benar-benar berakhir sekarang. Tapi nampak Kyrano perlahan bangun lagi dengan kondisi tubuh yang sudah sangat memprihatinkan, membuat Beelzebub takjub seketika. Baru pertama kali dia melihat manusia setangguh ini. Tapi Beelzebub mengingatkan bahwa Kyrano udah nggak layak bertarung, jadi nggak ada gunanya meskipun bangun lagi. Nggak peduli dengan ocehan iblis itu, Kyrano nampak merobek bajunya dan menunjukkan bekas luka yang sekarang masih diperban. Dia segera melemparkan baju itu ke lantai dan seperti telah memiliki rencana untuk melakukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Tapi nampak Kyrano merasakan kesakitan di lukanya yang sekarang sudah tidak tertahankan lagi. Beelzebub baru tahu kalau Kyrano datang mengikuti turnamen ini ternyata dengan mengalami luka sebelumnya. Baginya itu tidak terlalu cerdas untuk dilakukan dan pertarungan mereka tidak lagi layak untuk dilakukan. Jadi Beelzebub sekali lagi menyuruh Kyrano untuk menyerah saja sebelum semuanya terlambat. Tapi dengan menguatkan kakinya, Kyrano menegaskan dia nggak tahu mana yang lebih mengesankan. Apakah kekuatan Beelzebub atau kurangnya pengalaman bertarungnya. Dan sampai sekarang Kyrano melihat bahwa Beelzebub dapat mempertahankan tingkat kekuatan itu dalam jangka panjang. Itu adalah taruhan yang beresiko, tapi Kyrano merasa tidak punya pilihan lain. Dan tidak seperti Beelzebub, Kyrano akui dia nggak dapat menahan tubuhnya saat dia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Choujuu menyadari bahwa Kyrano muridnya pasti akan menggunakan teknik yang sudah dia larang. Padahal 2 minggu lalu Choujuu melihat Kyrano hampir berurusan dengan kematian. Kyrano yang mendengar lewat telepati meminta Choujuu untuk tidak khawatir.
Luka yang dialami untuk mengingatkannya akan batas kekuatan yang telah dia miliki sampai sekarang, membuat Beelzebub penasaran seketika dengan apa yang sebenarnya dikatakan oleh Kirano. Kirano ngeden sekuat tenaga yang membuat Goten sontak sadar seperti mengenal gaya teknik seperti itu. Dan nampak Kirano terus meledakkan kekuatannya secara besar, membuat Beelzebub penasaran apa yang sebenarnya sedang Kirano lakukan. Dan rupanya Kirano membangkitkan Kaioken level 5 yang bahkan melampaui Kaioken Goku ketika bertarung melawan Vegeta dulu. Rupanya Kirano bukanlah karakter sembarangan karena dia punya teknik yang bisa menandingi kekuatan Super Saiyan. Melihat ledakan energi merah menyelimuti tubuh Kirano, Beelzebub sontak terkejut dan gak tahu apa sebenarnya teknik Kaioken itu. Sampai tiba-tiba Kirano melesatkan tubuhnya ke arah Beelzebub untuk memulai pertarungan ronde terakhir mereka. Dalam kecepatan Kaioken yang luar biasa, membuat Beelzebub langsung merasa panik bukan main, karena ini sudah bukan level manusia biasa lagi. Meski begitu, dalam pukulan yang dilepaskan oleh Kirano dengan cepat dihindari iblis itu. Beelzebub terkejut bukan main. Jika dia sampai terkena pukulan itu, maka dia merasa akan bernasib buruk pada hasil pertandingan ini. Tapi Kirano yang belum berhenti segera menoleh pada Beelzebub lagi. Dia melesatkan tubuhnya seperti roket melewati Beelzebub yang bahkan iblis itu sendiri tidak menyadarinya. Yang kemudian Kirano berhasil menyerangnya dengan kali ini mengadukan kepalanya pada iblis itu, menghempaskan Beelzebub seketika, bahkan membanting tubuhnya ke lantai arena. Dan nampak Kirano meluncur lagi ke arahnya untuk melepaskan serangan yang lebih intens. Kirano melancarkan pukulan nuklir, membuat Beelzebub seketika terhempas tidak berdaya seperti sampah. Nggak berhenti sampai situ, Kirano melancarkan tendangan madun yang membuat Beelzebub semakin pasrah dibuatnya. Saking kencangnya, menghempaskan tubuh Beelzebub meluncur ke sisi arena. Tapi sebelum itu terjadi, Kirano nggak akan membiarkannya kalah tanpa luka. Kirano mencengkram tangannya menggunakan sebuah teknik yang mengeluarkan ledakan laser dari bawah lantai, menghanguskan tubuh Beelzebub seketika, di mana dia tidak bergerak sedikit pun. Sang wasit memberitahu semua penonton bahwa mereka sedang menyaksikan pertandingan yang sangat fenomenal. Kirano telah kembali menguasai pertarungan dan akan memenangkannya jika Beelzebub belum bangkit juga. Tapi nampak Beelzebub keluar dari asap untuk menunjukkan bahwa dirinya masih belum kalah. Meski demikian, tubuhnya kini menjadi terbakar gosong dan merasa sangat kesal sekali dengan perbuatan Kirano. Dan Kirano memberitahu apa yang dia lakukan adalah untuk membuat Beelzebub belajar dan gak membuatnya berpikir bisa mengalahkannya dengan mudah. Beelzebub kini semakin merasa marah dan akan membuat Kirano membayar segalanya. Beelzebub menarik napas dalam-dalam dan lalu menyemburkan api seperti seekor naga, membuat Kirano terkejut seketika seorang iblis ternyata bisa melakukan itu. Kirano nampak bisa melompat menghindarinya, seolah-olah itu bukan masalah baginya. Tapi api itu mengarah pada penonton yang akan membakar semua orang. Namun tiba-tiba api itu seperti diblokir oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bulma memberitahu Cici untuk tidak panik karena dia sudah memasang pelindung energi tidak terlihat yang akan melindungi semua penonton yang ada di sini. Wah, Bulma selalu saja punya teknologi yang menguntungkan banyak orang ya. Setelah itu, keduanya kembali melanjutkan pertarungan mereka yang tidak nampak oleh banyak penonton. Tapi sebenarnya pertarungan mereka berjalan dengan sangat sengit, di mana keduanya saling memukul wajah masing-masing dengan sangat keras. Di sisi lain, alat pelacak energi mendeteksi kekuatan peserta memang sangat kuat, di mana kedua botak suruhan Babidi nampak ingin menyerap kekuatan mereka untuk diberikan pada Babidi demi membangkitkan Majin Buu. Tapi mereka merasa itu belum cukup kuat karena Babidi mencari kekuatan dengan level lebih tinggi daripada itu. Keduanya kini sedang beradu sumo mendorong tubuh masing-masing meski banyak tenaga sudah terkuras. Melihat Beelzebub kewalahan, Kirano memberitahu bahwa dalam kekuatan kasar dia yakin Beelzebub nggak bisa menandinginya. Tapi marah mendengar itu, Beelzebub melepaskan dengkulan super nuklir dan gak sangka berhasil menghantam dagu Kirano dengan sangat keras. Kirano yang belum menyerah
segera melakukan putaran di udara dan menjauh dari lokasi iblis itu. Namun, Kirano rupanya cuma mengambil ancang-ancang dan balik menghantam tubuh Beelzebub pakai serangan dengkulnya juga, membuat Beelzebub seketika merasakan kesakitan yang teramat parah hingga mulutnya seperti lagi menahan BAB. Abis itu, Kirano melepaskan tendangan super Ronaldo Messi yang menghempaskan tubuh Beelzebub terbang melayang jauh. Nampak Kirano mulai kehilangan energi Kaiokennya yang kemungkinan sudah mulai merasakan efek samping penggunaan teknik itu. Dengan Beelzebub saat ini juga sudah kehabisan banyak staminanya. Kirano meledek iblis itu yang sekarang tidak lagi dalam kondisi yang normal. Beelzebub juga meremehkan teknik Kirano yang sekarang sudah lenyap seperti kehabisan semua energinya. Kemudian Kirano mengajak Beelzebub untuk mengakhiri pertarungan ini sekarang juga. Beelzebub setuju dan akan membuat Kirano menggigit debu untuk terakhir kalinya. Setelah itu, keduanya gas bersamaan menyerang dengan sisa energi yang mereka miliki saat ini. Nampak dengan kemarahan penuh, keduanya saling memukul pipi masing-masing dan semakin merasakan kesakitan atas luka yang sudah mereka alami. Ditonton oleh sang wasit dalam keterkejutan bahwa seperti inilah pertandingan yang sudah dia tunggu-tunggu sejak lama. Dan pada akhirnya keduanya jatuh ke lantai bersamaan dengan tidak berdaya. Tapi yang berbeda, Kirano bisa bertahan di sisi arena, sedangkan Beelzebub memantul hingga keluar dari arena. Beelzebub jatuh di tanah dengan kondisi yang sepertinya sudah pingsan. Sang wasit mencari di mana Kirano berada, yang ternyata Kirano melayang di udara. Rupanya Kirano juga keluar arena, tapi beruntungnya dia masih punya tenaga untuk terbang. Yang hal ini tentu aja tidak melanggar peraturan dan Kirano dianggap sebagai pemenangnya. Semua penonton gak menyangka bahwa ada seorang peserta yang bisa menggunakan jurus terbang di sini. Sang wasit mendeklarasikan kemenangan Kirano dan menyuruh semuanya untuk memberi selamat padanya. Kirano yang datang menyapanya membuat Beelzebub iri karena Kirano ternyata bisa terbang. Kirano katakan dengan kekuatan Beelzebub sehebat itu seharusnya dia sudah belajar ilmu terbang sejak lama. Dan setelah turnamen ini, Kirano akan mengajarkannya pada Beelzebub jika mau. Beelzebub setuju, tapi dia harus menemukan pamannya dulu. Keduanya kembali ke ruang tunggu di mana mereka disambut oleh Gohan dan juga Goten. Dengan luka sebanyak ini, Kirano akan mampir dulu ke rumah sakit sebelum melanjutkan pertarungan babak berikutnya. Kibito dan juga Shin saat ini cukup terkejut melihat Beelzebub karena iblis setingkat itu seharusnya tidak ada di alam ini. Kehadiran para iblis dilarang keras untuk hidup berdampingan dengan manusia. Dan Shin gak ingat perjanjian apa yang ditandatangani dengan alam iblis telah berubah. Kibito yang sangat benci dengan iblis menyarankan mereka untuk segera mengirim Beelzebub kembali ke alam kegelapan dengan paksa. Tapi Shin menolak, yang membuat Kibito penasaran apa maksudnya. Shin mengungkapkan dia sama sekali nggak merasakan pancaran kejahatan dalam diri Beelzebub. Dan jenis iblis seperti itu cukup langka bagi mereka. Dan lebih kerennya, mereka sudah melihat manusia bumi bisa mengalahkan iblis itu dalam kekuatan yang sedikit dia tahu. Teknik yang Kirano gunakan hampir sama dengan tahap awal pelatihan Kaioshin. Cukup mengejutkan bahwa manusia memiliki pengetahuan seperti itu. Kemudian pertandingan selanjutnya adalah Maiko Dijon melawan Videl. Melihat Videl akan bertanding membuat Goten penasaran apakah Videl bisa menang melawan Dijon sebagai petinju. Gohan berkata Videl yang dia kenal di masa depan juga sangat kuat dibandingkan penduduk bumi lainnya. Tapi Gohan punya firasat buruk karena merasa Dijon memiliki aura ki yang jahat. Gohan bisa tenang jika Videl itu adalah orang yang sama dia latih di masa depan. Shin dan Kibito seperti mendengar ocehan Gohan dan segera mendatangi mereka untuk menanyakan sesuatu. Tentang apa yang baru saja Gohan katakan sebelumnya, Shin dengan wajah seriusnya ingin tahu apa yang Gohan maksud dengan berasal dari masa depan. Hal ini tentu aja membuat Gohan dan juga Goten kaget kenapa Shin bisa mendengarnya. Padahal mereka ingin menyembunyikan asal-usul Gohan dari siapapun. Dan dalam aturan para dewa, melintasi aliran waktu memang dilarang keras karena akan berakibat buruk pada dunia tersebut. Wah, lalu akankah identitas Gohan masa depan terbongkar di sini dan membuat jalannya cerita Dragon Ball New Hope semakin berbeda dengan alur asli?
Untuk kelanjutannya kita akan tunggu lagi setelah rilis ya. Makin penasarin? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.